Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Pemirsa sahabat Eljon, bertemu kembali dalam acara Indonesia Business Forum. Tentunya bersama saya Bagas Suripada yang akan memandu acara selama 1 jam ke depan. Nah sahabat Eljon, di episode Indonesia Business Forum hari ini, kita akan membahas topik mengenai treasury sama dengan money at work. Nah sahabat Eljon, apakah Anda di perusahaan Anda memiliki treasury? Apakah KPA Anda dari treasury perusahaan Anda hanya berfungsi sebagai kasir saja? Nah, sahabat Eljon, hari ini kita akan membahas mengenai topik ini, dan membahas mengenai topik hari ini tentunya saya sudah terhubung bersama narasumber kita yang akan membantu kita semua untuk membahas topik hari ini. Nah, sahabat Eljon, di sini ada Bapak Benny Cuaca. Beliau merupakan Direktur Eljon Academy, Divisi Productivity and Performance Mentoring. Halo Pak Benny. Halo Bro Bagas, sampai Eljon semuanya. Apa kabar Pak? Selalu sehat Bro. Selalu sehat, salam prima ya Pak Benny. Oke, baik Pak Benny Cuaca, terima kasih telah terhubung bersama kita hari ini, menemani sahabat Eljon hari ini kita ya Pak ya, melakukan sharing-sharing mengenai topik kita hari ini dan mentoring juga ya Pak ya. Baik Bro. Oke Bapak, topiknya sudah saya sampaikan tadi kepada sahabat Eljon, treasury sama dengan money at work. Kita akan membahas itu ya Pak ya. Siap. Oke, nah Bapak, mungkin kita awali topiknya dengan apa sih Pak perbedaan dari treasury dengan kasir Pak? Oke Bro. Silakan Pak. Thank you Bro Bagas, sahabat Eljon semuanya ya. Jadi yang sepengamatan saya ya, yang saya lakukan mentoring, yang saya lakukan coaching counseling ya, dimana saya melihat Bro kenyataan bahwa gini, saya tanya di perusahaan-perusahaan yang saya mentoring ya, Pak Bu, di tempat Bapak ada treasury nggak? Oh ada Pak Benny katanya. Oh ya, bagus dong saya bilang. Karena kan di kepala saya gini Bro Bagas sampai Eljon. Treasury itu sama dengan money at work. Jadi adalah uang yang bekerja cari uang. Uang cari uang gitu loh. Itu treasury di kepala saya seperti itu. Karena kalau kita mulai contoh treasury yang konkret Bro Bagas sampai Eljon semua itu adalah nggak usah jauh-jauh deh. Kita ambil aja salah satu contoh negara tetangga kita adalah Singapura ya. Nah, Singapura itu menurut Bro Bagas lah di Singapura itu. Apakah di Singapura itu punya sumber daya alam Bro? Tidak Pak. Nah, tidak punya sama sekali Bro. Iya. Nah, kalau tidak punya sama sekali, berarti apa yang mereka harus kerjakan sekarang ini adalah salah satunya mereka sangat kuat Bro. Salah satunya mereka punya strength point itu adalah treasury Bro. Bagaimana uang yang bekerja cari uang Bro, itu yang mereka kuatkan, di situ menjadi strength point mereka Bro. Uang cari uang Bro. Jadi bukan kasir. Nah, nangkap ya Bro. Jadi beda Bro. Paham Pak. Kalau kasir nih gini Bro, kalau kasir gini, contoh misalnya misalnya saya sebagai kasir ya, Bro Bagas sebagai manajer, Bro Bagas mau misalnya melakukan perjalanan dinas, Bro Bagas pasti minta uang ke saya dong, ya kan, minta advance dulu. Nah itu saya keluarin uangnya, nah, itu kasir. Nanti setelah selesai perjalanan dinas, baru kita reimburse, baru kita hitung-hitungan berapa yang kepake, berapa yang sisa, berapa yang harus platformnya Bro Bagas selaku manajer, ya itu kasir. Nah terus saya di-challenge lagi Bro, enggak Pak, bukan kasir Pak Benny, tapi dia juga urus bank. Ya kalau urus bank beda sama Tris itu jauh dong, saya bilang. Urus bank apa aja yang diurus bank? Itu loh Pak, pinjam working capital, modal kerja dipinjam gitu loh katanya ya. Terus mengenai cost of money, cost of fundingnya berapa, kalau kita menabung, kalau kita pinjam gitu loh. Saya bilang, itu bukan treasury. Treasury itu mindsetnya adalah gini Bro Bagas, sahabat Eljon. Sekarang di tangan daripada Bro Bagas sih, kalau misalnya sekarang ini adalah Bro Bagas seorang treasury, dompetnya Bro Bagas itu 0 rupiah, 0, tapi dengan 0 rupiah tadi, dengan kepintaran Bro Bagas bisa menghasilkan uang dari 0 rupiah tadi. Oke. Nah itu treasury, bukan berdasarkan Bro Bagas pinjam uang ke bank. Itu treasury. Nah itu adalah kasir, beda cuma kasir bank. Ya, tapi orang Indonesia sering ya, bukan pasti selalu ya, sering menyatakan bahwa treasury itu sama dengan kasir fungsinya, tapi namanya dibedain. Nah itu menurut saya yang harus memahami istilah tadi, karena kalau kita nggak memahami istilah tadi dan goal daripada dibentuknya treasury tadi, kalau kita tidak paham, maka ya menurut saya keberatan nama Bro, keberatan title Bro. Keberatan nama ya Pak ya.
kalau namanya beda tapi didefinisikan sama ya, sama aja bohong ya Pak ya. Betul bro, Oke. betul bro. Oke Pak Benny, lalu apa KPI dari Treasury Pak? Oke, KPI Treasury cuma satu bro. Hmm. Bagaimana dengan uang Bro Bagas tadi seminim mungkin yang ada di tangan Bro Bagas, uang seminim mungkin atau bisa mendekati sama dengan nol, tapi Bro Bagas bisa menghasilkan uang sebanyak mungkin. Terjadi percepatan dalam penghasilan uang, makanya disebut dengan nama money at work. Uang yang bekerja mengejar kita bro, uang cari uang bro. Uang yang bekerja sekarang untuk kita bro, kita tidak perlu lagi bekerja bro. Nah, beda sama tadi kalau seandainya man at work. Man at work itu adalah manusia yang bekerja baru dapatin uang. Nah, kalau treasury tadi itu adalah uang yang bekerja cari uang. Jadi harapan treasury adalah apa? Oke, Bro Bagas, saya kasih kamu modal 1 juta, ya. Tapi dalam waktu 1 bulan kamu harus bisa menghasilkan sekitaran, contoh, nggak usah mulu-mulu deh. 1 juta, Bro Bagas harus bisa menghasilkan sekitaran 10 juta di akhir bulan dengan uang 1 juta tadi, bro. Itulah treasury, bro. Oke, berarti Nangkap uang poinnya, yang bro? bekerja ya Pak ya. Nah, itu dia. Jadi nggak ada urusannya sama kasir, nggak ada urusan sama bagian keuangan atau finance, nggak ada. Nggak ada Ya, hubungan. sangat berbeda ya Pak ya, malah Pak ya. Nah, beda jauh, bro. Pokoknya tadi saya ulangi lagi ya, Bro Bagas. Uang di tangan Bro Bagas saya kasih 1 juta hari ini, maka 1 bulan akan datang Bro Bagas harus bisa menghasilkan 10 juta dengan uang 1 juta tadi. Nah, loh, Pak Benny caranya gimana? Kok bisa? Sabar, pelan-pelan kita masuk materi ini ya. Oke, yang penting kita tahu dulu ya Pak ya, memang kasir dan treasury ini berbeda sahabat Eljon. Nah, itu dia poinnya. Oke. Nah Bapak, lalu struktur treasury dalam organisasi perusahaan itu seperti apa Pak? Oke, jadi sebenarnya gini Bro Bagas, kalau struktur organisasi besar itu Bro Bagas, kita mengenal istilahnya adalah struktur divisi finance, accounting, tax, treasury ya. Struktur besar itu bro, jadi dikepalai oleh seorang CFO bro, Chief Financial Officer, atau disingkat dengan nama Direktur Keuangan. Direktur Keuangan ini bro, mempunyai kurang lebih ada 4 divisi gede di bawah dia. 1 bagian accounting. Accounting apa fungsinya? Accounting itu adalah mencatat transaksi keuangan yang sudah terjadi. Yang sudah di-approve, dicatat sama dia. Kebutuhannya siapa accounting ini? Kebutuhannya untuk pihak eksternal. Nah, siapa yang pakai ini? Yang pakai ini adalah pihak perbankan, ya, pihak perpajakan. Nah, itu accounting. Satu lagi adalah bagian tax. Tax itu pajak. Nah, kalau pajak semua orang pasti tahu dong, kita harus bayar pajak. Ini dibagi, ini undernya CFO juga, bro. Tax ini pajak tadi. Nah, ada lagi bagian finance. Finance ini bukan, orang sering asumsikan finance itu Bro Bagas, sahabat Eljon, adalah bagian utang piutang. Bukan. Finance controller itu, utang piutang itu adalah bagian terkecilnya finance. Bagian terkecilnya finance adalah utang piutang. Tapi goal dari finance itu sendiri adalah memastikan achieve target margin. Ini goalnya finance. Lengkap ya bro, goalnya finance achieve target margin. Karena dia achieve target margin, masih dalam nuansanya itu adalah man at work. Manusia yang bekerja harus bisa achieve target margin. Itu disebut dengan nama financial atau financial controller. Ya. Nah, yang keempat, itulah treasury. Treasury ini apa goalnya? KPI tadi yang kita tadi bahas tadi berbagas. Uang di kantong berbagas 1 juta, kalau berbagas ada treasury hari ini, 1 juta berbagas harus bisa menghasilkan 1 bulan lagi, paling sedikit 10 juta. Ya. Nah, nangkap bro, jadi kalau Bro Bagas bisa menghasilkan dengan uang 1 juta, dari uang 1 juta bisa menghasilkan 10 juta dalam waktu 1 bulan, kira-kira bro, kalau kita kasih Bro Bagas 100 juta, kan 10 kali lipat tuh, 1 juta bisa jadi 10 juta. Jadi kalau kita kasih Bro Bagas 100 juta, berarti nanti bisa menghasilkan di akhir bulan 1 miliar. 1 miliar. Nah, uang yang bekerja cari uang. Terus ada lagi manusia yang bekerja cari uang. Itulah yang kita sebut dengan mesin pencetak uang itu harus jalan. Tapi di episode kali ini kita khususkan hanya membahas di treasury, alias mesin pencetak uang itu adalah uang cari uang bro. Jadi uang yang bekerja bro, bukan kita lagi yang bekerja. Nah di zaman pandemi ini, di era new normal saat ini, ya di era new normal saat ini, tahun 2021 ini, menurut saya alangkah bagusnya kita semua yang bergerak di bidang keuangan haruslah mulai melangkah mempelajari apa itu treasury. Karena kenapa? Karena dengan uang kita yang sangat terbatas hari ini, dengan modal 1 juta saja ada di kantong Bro Bagas,
kalau kita tahu nanti cara toolsnya, tekniknya seperti apa, nanti di segmen-segmen berikutnya saya akan lakukan mentoring, maka itu bisa menghasilkan 10 juta loh. Nah, jadi Pak Benny, yakin lu pergi ke dukun lu apa? 1 juta jadi 10 juta lu sulap uang. Ya, money game lu. Enggak, bukan money game. Bukan money game. Di sini nggak ada bahas money game, nggak ada bahas mengenai perdukunan. Pak Benny nggak ngerti dukun. Kalau jadi dukun, jadi Indonesia Dukun Forum dong. Gitu loh. Bukan kan? Indonesia Business Forum ya Pak Benny ya? Iya, bedanya di situ nanti bro. Oke, berarti memang terutama di saat pandemi ya Pak ya, bukan pandemi aja ya Pak ya, maksudnya era new normal lebih cocok ya Pak ya, mungkin kita untuk mempelajari treasury ini ya Pak ya. Betul bro. Oke, karena tadi sahabat Eljon cukup menarik juga, bahkan mungkin sempat terpintas kalau misalnya kita tidak tahu sama sekali bahwa treasury ini apakah sama dengan dukun seperti disampaikan Pak Benny tadi, karena kita bisa melipat gandakan uang, jadi uang yang bekerja ya Pak Benny ya. Betul. Nah, tapi tentu saja tidak dukun sahabat Eljon. Namun nanti kita akan sharing juga bersama Pak Benny mengenai tips-tipsnya, terutama di tengah new normal seperti ini. Semoga topik hari ini dapat membantu sahabat Eljon dalam perusahaannya. Untuk itu sahabat Eljon, jangan kemana-mana. Setelah ini saya dan Pak Benny Cuaca akan melanjutkan kembali topik ini. Untuk itu tetap di Indonesia Business Forum hanya di Eljon TV. Ada Tirek makan pepaya. Jangan lupa like ya.